Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 6B? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat anak-anak ya, mesti belajar dari rumah. Baik, pembelajaran kali ini yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Baik anak-anak, di pembelajaran 4 kali ini Bu Titin menjelaskan secara singkat perundingan Indonesia-Belanda. Meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dengan dibacakan teks proklamasi, tetapi Belanda tetap tidak mau melepaskan Indonesia begitu saja. Adapun beberapa perundingan antara Indonesia-Belanda setelah Indonesia merdeka. A. Perundingan Linggarjati. Setelah sekitar setahun tentara sekutu bertugas di Indonesia pada tanggal 14 Oktober 1946, tercapai kesepakatan gencatan senjata. Dengan demikian pertempuran antara bangsa Indonesia dengan sekutu maupun Belanda terhenti. Perundingan Linggarjati di antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di daerah Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir Muhammad Rum, Susanto Triptoporojo, dan A.K. Ghani. Pihak Belanda diwakili oleh Profesor Skemenhorst. Perundingan ini ditengahi oleh Lord Keeler dari pemerintahan Inggris. Perundingan Linggarjati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan itu antara lain sebagai berikut. A. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. B. Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Inilah anak-anak gambar perundingan Linggarjati beserta wilayah kedaulatan Republik Indonesia. B. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Kapal tersebut sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok yang dianggap sebagai tempat netral. Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Perundingan ditengahi oleh Komisi 3 Negara, KTN, yang beranggotakan 3 negara yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Persetujuan Renville berisi hal-hal sebagai berikut. A. Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. B. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Beberapa daerah harus dikosongkan oleh TNI. Selain itu, dibentuk pula garis pemisah, atau yang disebut dengan demarkasi, yang dikenal dengan nama garis Van Mock. Keamanan di daerah kosong menjadi tanggung jawab KTN. Namun, walaupun telah ada perundingan, Belanda tetap melakukan politik memecah belah. Inilah anak-anak gambar perundingan Renville beserta wilayah kedaulatan hasil dari perundingan Renville. Situ sudah diberi keterangan ya anak-anak ya. Warna merah Republik Indonesia, ya, warna kuning negara Indonesia Timur, ya, kemudian biru Republik Indonesia Serikat, ya. C. Perundingan Romroyen. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan yakni Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen adalah perundingan yang dibuat Indonesia dengan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Perundingan itu menghasilkan keputusan A. Mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. B. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949. C. Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. D. Mengenai pemberhentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. E.
Konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. F. Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada tanggal 29 Juni 1949. Soekarno dan Hatta dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. D. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Adapun hasil konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda. 4. Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. 5. Pembentukan Angkatan Perang RIS, APRIS dengan TNI sebagai intinya. Baik anak-anak, di pembelajaran 4 kali ini Bu Titin akan menjelaskan secara singkat peristiwa agresi militer Belanda 1 dan 2. A. Agresi militer Belanda 1. Perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian Linggarjati membuat Indonesia Belanda kembali bersisi. Belanda mengirim catatan yang berupa ultimatum. Isi catatan tersebut adalah sebagai berikut. A. Membentuk pemerintah sementara secara bersama. B. Membentuk mata uang bersama dengan membentuk badan bersama yang menentukan nilai uang itu terhadap mata uang asing. C. Menuntut pengisian beras ke daerah yang dikuasai Belanda. D. Menyelenggarakan penelitian bersama atas impor dan ekspor. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan serentak kepada daerah Republik Indonesia. Serangan itu dikenal dengan agresi militer Belanda 1 atau Perang Kolonial 1. Pasukan Belanda menggempur daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Dalam menghadapi serangan tersebut, pasukan TNI membentuk daerah-daerah perang gerilya dengan teknik tersebut hanya kota-kota saja yang berhasil dikuasai Belanda. Sementara luar kota menjadi daerah gerilya pasukan Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Agustus 1947 dilakukan gencatan senjata, namun Belanda masih terus memperluas wilayahnya. Batas terakhir perluasan wilayah yang dikuasai itulah yang dituntut sebagai garis pemisah yang kemudian dikenal sebagai garis Van Mock. B. Agresi militer Belanda 2. Perjanjian Renville tidak membuat Belanda berhenti melakukan politik pecah belanya. Belanda mendirikan beberapa negara boneka untuk mengepung Indonesia, misalkan negara Jawa Timur, negara Madura. Selain itu, Indonesia pun harus menghadapi pemberontakan dalam negeri yang dilancarkan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dipimpin oleh Muso di Madiun, Jawa Timur. Pada tanggal 19 Desember 1948, pada pukul 6, Belanda melancarkan agresi militer keduanya. Belanda melakukan serangan darat maupun udara ke ibu kota RI di Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo, Adi Sucipto dibom dan diduduki. Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi negara ditawan Belanda dan dibawa dipaksa. Anak-anak, untuk lebih jelasnya dan lebih lengkap, kalian bisa membaca di buku paket kalian halaman 84-85. Baik anak-anak, di pembelajaran 6 kali ini, Bu Titin akan menjelaskan peristiwa Bandung Lautan Api. Saat kedatangannya, sekutu memerintahkan agar senjata hasil rampasan dari Jepang diserahkan kepada sekutu termasuk di kota Bandung. Kemudian pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November dikosongkan oleh pihak Indonesia. Ultimatum tidak diindahkan oleh pejuang Indonesia. Sejak saat itulah sering terjadi bentrokan senjata antara pejuang Indonesia dan sekutu. Batas kota bagian utara dengan bagian selatan adalah rel kereta api yang melintas di kota Bandung. Ultimatum kedua dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1945 oleh sekutu.
Kali ini pejuang Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Namun sebelum meninggalkan Bandung, pejuang Indonesia melakukan serangan serentak di daerah pos-pos sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini disebut Bandung Lautan Api. Selain di Bandung, anak-anak, pertempuran juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Walaupun para pejuang Indonesia mundur dari kota Bandung, namun itu semua dilakukan untuk kepentingan dan strategi yang lebih besar. Perjuangan dilanjutkan di tempat lain. Perjuangan tidak boleh berhenti. Peristiwa Bandung Lautan Api oleh seniman Ismail Marzuki diabadikan dalam lagu Perjuangan yang terkenal dengan judul Halo Halo Bandung dan Bandung Selatan. Baik anak-anak, coba kalian amati buku paket kalian di halaman 89, Gotong Royong Membangun Jembatan. Tahukah kalian anak-anak, dengan kerjasama dan gotong royong, pekerjaan warga menjadi ringan, dan pembangunan jembatan pun cepat selesai. Semua pekerjaan dilakukan bersama-sama untuk tujuan dan kepentingan bersama. Seperti sebuah peribahasa yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Baik anak-anak, coba kalian amati di buku paket kalian halaman 89. Baik anak-anak, setelah Bu Titin menjelaskan materi di pembelajaran 4 sampai dengan 6, coba kalian kerjakan, ayo berlatih di halaman 81 sampai dengan 83, kemudian 88 sampai dengan 90. Dilanjut dengan evaluasi 2 halaman 92 sampai dengan 94. Demikian pembelajaran dari Bu Titin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.